Halo guys, kita akan mulai kegiatan rohaninya. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi semua orang ya. Shalom. Tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya firman-Mu nyata. Hidupku hanya anugerah-Mu, tiada yang dapat ku banggakan. Semua yang ku punya adalah milik-Mu. Engkaulah Tuhan andalanku. Ku tahu Engkau bersamaku.
dapat kubanggakan selain Engkau. Semuanya hanya sementara, hanya Engkau yang dapat kuandalkan. Karena ku tahu hidupku adalah milik-Mu. Ku tahu Engkau bersamaku di setiap jalan yang ku tempuh. Engkau membimbingku, Engkau menopangku. Engkaulah Tuhan andalanku. Ku bersyukur padamu Tuhanku. Ku memuji namamu Yesusku. Engkau yang berkuasa di dalam hidupku. Tiada yang lain Allah seperti-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhanku. Ku memuji namamu Yesusku. Engkau yang berkuasa di dalam hidupku. Tiada yang lain Allah seperti-Mu. Engkau yang berkuasa di dalam hidupku. Tiada yang lain Allah seperti-Mu. Tiada yang lain Allah seperti-Mu. Lagu minta tahalum pakai aku Tuhan. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia akan berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Dia berikan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dan apa ku
ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Sungguh aku merasa kau selalu ada, dan kasih sayangmu Tuhan, dengan aku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Oke, renungan kita pada sore hari ini yaitu dari Yesaya 41 ayat 21 sampai 29 yang bunyinya, Tuhan menantang berhala-berhala. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberikannya kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami mempertimbangkannya, atau hal-hal yang akan datang. Kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seseorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dan dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan benarlah dia. Sesungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama aku memberitahukan kepada Sion, dan aku memberikan kepada orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling-keliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab. Kalau aku menanyakan mereka, sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Dalam nats Alkitab Yesaya 41 ayat 21 sampai 29 ini kita dapat mengutip Yesus adalah andalan kita. Kita harus dapat menjadikan Yesus andalan kita. Jangan menyembah-nyembah berhala seperti patung, atau kita mengandalkan uang sambil menyembah-nyembah uang. Pernahkah kita menonton film tentang pertarungan antara jagoan dengan pecundang? Biasanya si pecundang berkoar-koar bahwa dirinya akan dengan mudah mengalahkan lawannya, tetapi kita tahu omongan si pecundang hanya omong kosong yang tidak dapat dibuktikan.
Hal seperti itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus menantang bangsa-bangsa yang meminta pertolongan kepada dewa-dewa mereka, agar dewa-dewa itu memberikan bukti kekuasaan mereka. Sekali omong kosong tetap omong kosong. Itulah yang menjadi persoalan bagi para ilahi-ilahi yang menyembah-nyembah dewa-dewa mereka. Tidak ada satupun dari para penyembah berhala tersebut dapat membanggakan kekuasaan mereka di hadapan Tuhan. Pertama, Tuhan dan para penyembah berhala berbanding terbalik. Artinya, Tuhan Yesus berkuasa atas segala yang berdaulat di muka bumi ini. Seperti Tuhan Yesus yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam waktu 7 dan waktu 6 hari. Pada waktu Yesus dapat membuktikan kekuasaannya pada segala yang berada di muka bumi ini, segala makhluk hidup, tumbuhan, dan benda-benda Tuhan yang menciptakan. Dan pikiran kita, otak kita juga dari Tuhan. Sekarang kita bayangkan, jika dulu Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa, apakah kita ada saat ini? Apakah kita di sini ada kehidupan? Apakah kita hidup? Tidak. Dan jika Tuhan tidak menciptakan kita, Tuhan Yesus dapat membuktikan kepada bangsa-bangsa bahwa Tuhan Yesus berdaulat atas semuanya. Itu salah satu buktinya. Segala yang menyembah-nyembah berhala, semuanya itu tidak benar. Itu dimurka oleh Tuhan Yesus. Kan mengapa kita bilang dimurka? Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat kita sembah, yang pantas kita sembah. Dia adalah sumber dari kehidupan, sumber rezeki, sumber segalanya. Tuhan Yesus adalah sumber dari segala yang baik. Terkadang hati kita tidak menerima dan tidak kita serahkan untuk sepenuhnya menyembah Tuhan. Marilah kita memberikan Tuhan Yesus menjadi andalan kita. Walau apapun yang kita hadapi, jadikan Tuhan Yesus menjadi andalan kita. Saya akan bercerita sedikit. Dulu, waktu saya 2014, saya kerja sales. Waktu itu kami semua kerja sales itu, dan kami satu grup itu kami jualan di Padang. Pada suatu hari saya jualan sendiri karena itu hari pertama. Hari pertama itu saya jualan sendiri. Saya mencoba di sekitaran karena uang saya menipis. Saya mencoba di sekitaran tempat tinggal kami waktu di Padang. Saya jalan kaki. Saya tidak naik mobil. Saya memikirkan beban saya satu hari ini kurang lebih ada 100.000 untuk makan 3 kali sehari, untuk ongkos dan untuk besoknya. Minimalnya di kantong saya harus ada 150.000 keuntungan saya. Saya pikir begitu. Jadi saya berjualan di sekitar tempat tinggal kami. Karena hari pertama saya masih berani. Saya
menawarkan produk itu dengan logat Batak saya, karena saya belum pernah ke Padang, Sumatera Selatan waktu itu. Sebentar. Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat. Pokoknya di Padang. Waktu itu saya membawa produk yang kami jual itu, saya menggendong tas. Kawan kami kurang lebih ada 11 orang di tempat itu. Yang bisa naik mobil hanya 7 dan ke-8 supir. Nah, kami ada 3 orang yang di sekitaran kos. 3 orang sekitaran kos jualan. Kami pergi bersama. Makan di warung makan, karena makan pagi kami itu waktu itu kami makan pagi dari ibu yang punya kontrakan di depan rumah, di depan kos kami. Pagi sama malam dari ibu itu. Nah, saya jalan. Pertama-tama saya takut. Saya berdoa. Sebelum menawarkan produk itu, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, aku belum pernah melakukan pekerjaan ini. Kiranya Tuhan beranikanlah aku untuk menawarkan produk yang saya jual ini kepada orang lain, karena saya baru di tempat ini. Aku gitu. Saya jalan dengan percaya diri. Saya keliling. Kami mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jualan saya tidak ada yang laku satupun. Tidak ada yang mau beli. Jam 5 sore. Makan siang pun saya belum. Saya haus dan lapar. Karena uang waktu itu di kantong saya kurang lebih 5.000. Dengan uang 5.000 ini, saya pergi ke warung. Saya beli aqua gelas harga gope dan kue seperti roti SMS gitu, harga 1.000. Saya beli 1 1.500, 2.000, habiskan 2.000. Saya tinggal 3.000 lagi di kantong. Jadi saya kantongi. Istirahat sebentar. Saya berdoa juga. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, aku di sini bukan untuk main-main. Aku ingin mencari rezeki yang datang daripada-Mu. Kiranya Tuhan, berikanlah rezeki-Mu kepada aku. Jika itu datang dari-Mu, mudah-mudahan menjadi berkat. Setelah saya minum, setelah ada berdoa, saya jalan. Saya pergi ke gudang. Ya, waktu itu saya pergi ke gudang penggilingan padi. Ya, waktu itu penggilingan padi. Saya masuk ke dalam. Saya menanya, ada yang menjagakan di depannya itu. Saya bertanya kepada bapak itu, Pak, permisi, saya ingin menawarkan produk kesehatan, apakah saya bisa masuk? Saya bilang gitu kan. Apa itu dik, kata bapak itu. Orang Batak ya, katanya, karena logatku kayak orang Batak. Logatku nampak kali Bataknya. Iya pak, aku bilang.
Baru apa kau dek, katanya. Terus. Oh iyanya, ayolah masuk. Banyak orang di dalam, katanya. Aku beranikan. Pada saat itu orang itu mau pulang. Untungnya mereka kan berkumpul satu tempat. Saya mendatangi mereka. Pak, permisi, minta waktunya sebentar. Saya ingin menawarkan produk kesehatan ini anak-anak ini. Ini saya bilang kan, saya menawarkan produk itu dan saya memberikan satu produk alat kesehatan saya dengan harga yang fantastis. Waktu itu saya menawarkannya 500.000 dengan kepercayaan. Sebelum saya menawarkan harga ini, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan Yesus, jika Engkau berkehendak dan ini rezekiku, kiranya lancarkanlah Tuhan Yesus, ku bilang gitu. Jadi aku tawarkan produk ini kepada orang itu, bukan harga 500 waktu itu, aku tawarkan dengan harga 350. Tawarkan 350 harganya kan. Aku tawarkan 350. Waktu itu aku mencoba alat ini kepada mereka dan menerangkan fungsi dan kegunaannya. Mereka tertarik, tapi mereka menawar harganya. Waktu mereka menawar harganya, saya belum mungkin bapak ingin main pikirku gitu kan. Tapi aku dengan berdoa dalam hati juga, Tuhan, mudah-mudahan harga yang kutawarkan ini tidak membebani mereka dan tidak berdampak buruk lagi. Pokoknya itulah dengan kerumitan kepalaku waktu itu. Aku bilang sama bapak itu, Pak, ini kalau bapak beli di sana sini harganya sini. Aku bilang kan. Jadi aku menawarkan produk ini kepada bapak itu. Nah, mereka bilang gini, kalau mau kami beli 5 dengan harga. Kalau mau kami beli 5 barang ini, 1 juta kami kasih, katanya waktu itu kan, 1 juta. Aku berpikir, yang ku bawa waktu itu barang 4 dengan alat yang ku coba ini kan. Bilang sama bapak itu gini, Pak, itu belum mencapai Pak 4. Itu belum mencapai, itu nggak bisa Pak 5, karena itu paling banyak kali 301 dapat 3 lah Pak. Kalau bapak mau ini pokoknya jadi 5 barang lah, 3 barang yang kecil dan 3 barang yang besar dan 2 barang yang kecil. Saya jadi dilham mereka. Terima kasih ya Pak, aku bilang gitu sama bapak itu. Iya dek, maka sama-sama, kata bapak itu. Bapak itu bilang gitu sama aku waktu itu. Aku ingat kali waktu itu, kata bapak itu gini, Dek, walau seberat apapun hidupmu, kau harus bisa mengandalkan Tuhan dalam langkahmu. Berdoa, percaya, sama yakinlah kau sama Tuhan. Setiap kau melangkah, setiap kau menghembuskan nafas, Tuhan Yesus telah mengatur segala rezeki, kehidupan, dan jalan hidupmu itu sudah diatur Tuhan. Kau tinggal menjalankannya dengan baik. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam segala hal kehidupanmu. Setelah kau bangun, mengucapkan syukur. Mau kau tidur, ucapkan syukur. Mulai dan
awali dan akhirilah harimu dengan doa, kata bapak itu waktu itu sama aku. Waktu itu aku pikir gini, aku tanya bapak itu, Pak, bapak apa? Kenapa bilang gitu? Bilang itu kan, iya dek, sebenarnya aku nggak butuh alat mini, nggak terlalu butuh kali, tapi gara-gara aku tengok kegigihanmu, hatiku tergerak, ingin membantu, menolongmu, kata bapak itu. Ini barang mini, cuman satu nanti sama aku, itu pun tidak terlalu butuhkan kali aku, karena aku kalau untuk kesehatan aku punya dokter pribadi, punya alat kesehatan, dan langsung enggak alat kayak gini, kata bapak itu. Jadi alatku ini yang dibeli bapak itu, jadi aku permisi sama bapak itu. Terima kasih ya Pak, aku bilang, kata bapak itu lagi. Jangan lupa kayak adik, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahmu, kata bapak itu. Baru pulanglah aku. Waktu itu aku pulang udah jam mau 6:30, dan kebetulan juga kan aku jalan kurang lebih 1 kilometer aku jalan 1 kilometer jalan aku, karena aku pertama-tama kan di situ, jadi gak tahu angkot apa gitu. Jalan, ingat-ingat jalannya, aku jalan dan aku sempat hampir tersesat waktu itu. Tapi aku ingat-ingat dari jalannya, ingat-ingat jalan aku, nyampe lah aku di rumah waktu itu jam 8:25. Semua kawan udah nyampe. Tanya orang itu aku, kok lama kali kau, kenapa gini katanya. Ya waktu itu nangis aku, sedih. Baru aku kan itu nyetor lah kami kan, setor tabungan apa gini semuanya, pengeluaran 100, setoran, pokoknya habislah semuanya 500.000. kurang lebih 600.000 atau 700. Pokoknya sisa uang di kantongku 200 sisanya sama aku, jadi aku simpan. Aku pernah mandi di kamar mandi kan, sendiriku tinggal mandi. Aku mandi sendiri di kamar mandi, aku nangis. Aku ingat semua kejadian yang 1 hari itu, nangis aku mandi. Kawan-kawanku jam 10 semua kawan-kawan udah tidur, aku sendiri pergi menepi ke dapur. Duduk aku sendiri, doa di tengah waktu itu, berdoa dalam hatiku sama Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini, karena Kau sungguh baik. Aku percaya Tuhan, jika aku mengandalkan Engkau, semuanya akan baik. Maafkan aku Tuhan, karena pada hari ini dan hari-hari yang lalu aku sempat tidak mengandalkan Engkau, dan aku sempat tidak mempercayai Engkau, bersungut-sungut, karena waktu itu aku sempat bersungut-sungut sampai kepala aku pusing, karena
1.000 doang, tinggal 3.000 lagi nama uang kantongku. Gimananya ini, pikirku. Lemas aku, lemas juga. Dan Tuhan memberikan jalan itu sama aku. Aku sangat bersyukur. Nah, intinya di sini yang mau saya kasih tahu kepada kawan-kawan semua, walau apapun yang kita hadapi, dan kita jangan terus bersungut-sungut. Kita jangan lebih mempercayai diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, terlalu mengandalkan pikiran kita sendiri. Karena kita berdoa, tapi tidak sepenuhnya dari hati kita. Itu percuma. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan adalah segala-galanya. Seperti yang kubilang tadi tentang pertarungan antara orang jago dan pecundang. Tadi itu kubilang aku seperti orang pecundang yang ingin bertarung sama Tuhan. Mana bisa, Tuhan adalah jagoan dari segalanya. Aku tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatanku sendiri menjalani hidupku. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa berdoa pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam langkah kita. Hidup ini harus bekerja sambil berdoa. Right labora. Marilah kita selalu menjadikan Tuhan Yesus yang selalu pantas menjadi andalan kita, yang kita percaya, yang kita sembah, menjadi andalan kita, superhero kita dalam hidup kita. Jangan pernah kita bersembah, menyembah, atau bersandar kepada berhala. Segala yang berhala itu punya bentuk, tetapi isinya kosong. Hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Hanya Tuhan yang memegang erat tangan kita, selalu ada di samping kita dalam segala hal. Tidak ada yang kesia-siaan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kesia-siaan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Jika Dia berkehendak, semua akan terjadi. Walaupun kita menderita, kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Walaupun apa yang kita alami, kita harus tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dalam hidup ini, gak ada jalan yang mulus. Lalu tangga aja, kita harus melewati tangga pertama, kedua, ketiga, agar sampai ke atas. Nah, untuk menggapai kesuksesan juga kita harus melalui dari bawah dan ke atas. Dalam melalui segala ini, itu semuanya ada pencobaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita mampu untuk menghadapi pencobaan ini? Apa kita sabar? Tuhan yakin kita mampu. Tapi kuncinya itu diri kita sendiri. Apa kita percaya? Apa kita yakin bahwa kita mampu? Kita tanya pada diri kita sendiri. Apa kita sudah pantas? Apa kita layak?
dalam nama Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata aku banyak dosa, aku gak pantas, aku ini apa anak. Tidak ada. Selagi kita percaya dan kita mau mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau menerima kita dengan lapang dada, dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Kuncinya hanya satu. Kita percaya, yakin, pasti Tuhan Yesus akan menerima kita, akan memberikan yang terbaik bagi kita. So, tentukan langkahmu, karena hanya Engkau yang menahu, hanya Engkau yang menentukan arah dan tujuanmu, apakah kepada Tuhan Yesus atau tidak. Nah, terima kasih. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus atas ayat Alkitab yang indah ini. Engkau mengajarkan kami bahwa kami dalam menghadapi segala masalah yang kami lalui, kami tidak luput dan tidak akan jatuh jika kami selalu bersandar dan percaya kepadamu dan menaruh pengharapan kami padamu. Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan dari segala pengharapan, dari segala-galanya, dari segala yang punya kuasa. Engkau yang segalanya, tidak ada yang sia-sia bagimu Tuhan. Kami percaya terjadilah apa yang akan terjadi kepada kami menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkanlah kami untuk meminta maaf, minta pertobatan, dan meminta Engkau menjadi juru selamat kami dalam hidup kami, hari ini, esok, sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demi darah anak Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Hapuskan dosa kesalahan kami, sebagai bukan tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang ingin Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji dulu nama-Mu atas segala-galanya. Amin. Shalom. Kau pernah merasakan saat kau kehilangan hamba, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Akan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Jangan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Akan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Dia akan
pun pernah mengalami dan hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang biarlah berlalu, jangan pernah kau sesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Dengan semua terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetaplah hati padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dan tetap berserah dengan syukur dalam doa. Yesus selalu ada, tetap percaya. Pada waktunya, percaya semuanya indah pada waktunya. Yang semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Tuhan yang tahu semua dalam hati. Harap percaya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Menyembahmu kewajibanku, melayanimu itu dasarku. Memujimu Yesus seturut nafasku. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Ikuti-Mu, itu hidupku, kemenanganku ada bersamamu. Karena ku tahu ku takkan ragu, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Naikkan syukur
Hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, Hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, Ku mau ikut bersamamu Tuhan. kali ini Tuhan, Ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan.
berjuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. I wanna dance by water with the Mexican sky. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkan pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana.
Ketika ku hadapi kehidupan, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk,
Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Satu lagu terakhir, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya.